Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan langsung Bandara Baru Samsudinor International Airport pada hari Rabu 18 Desember 2019. Terminal baru Bandara Samsudinor memiliki luas 77.569 meter persegi atau 8 kali lebih luas dibandingkan terminal lama yang hanya memiliki 9.043 meter persegi. Terminal baru kali ini berkapasitas 7 juta penumpang per tahun, 5 kali lebih besar dibandingkan terminal lama. Terminal telah difasilitasi dengan 42 unit counter check-in, 4 conveyor belt, dan ruang tunggu seluas 5.185 meter persegi. Tersedia pula 5 fixed bridge serta area parkir seluas 34.360 meter persegi untuk kendaraan roda 4 dan 2.420 meter persegi untuk kendaraan roda 2. Presiden Jokowi berharap bandara baru ini harus disambungkan ke kawasan wisata dan industri, dan itu adalah tugas provinsi, kabupaten, dan kota. Menurut Bapak Jokowi, bandara baru ini hendaknya menjadi nilai tambah bagi Kalimantan Selatan karena 10 tahun ke depan perkembangan bandara dan ledakan penumpang harus segera diantisipasi otoritas bandara. Perluasan bandara ke depannya menurut Bapak Jokowi untuk melanjutkan atau menggerakkan perekonomian daerah lebih baik lagi. Terlebih Kalimantan Selatan sekarang menjadi salah satu provinsi penyangga ibu kota negara. Tentunya peran bandara menjadi sangat penting terhadap perekonomian Kalimantan Selatan. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, siang hari ini saya resmikan operasional pengembangan Bandara Samsudinor di Provinsi Kalimantan Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Momen naik pesawat merupakan pengalaman yang seru dan menarik. Buat kamu yang belum pernah dan baru akan merasakan pengalaman naik pesawat pertama kali, boleh tentu ini menjadi kebingungan bagaimana cara mengikuti prosedur dan aturannya. Karena prosedur naik pesawat memang berbeda dengan naik bus, kereta, atau kapal laut. Berikut tata cara dan langkah yang mesti kamu ketahui sebelum kamu naik pesawat. Yang pertama, kamu harus tiba di bandara 2 jam sebelum terbang. Sebaiknya kamu tiba di bandara 2 jam sebelum waktu keberangkatan pesawat yang tertera dalam tiket. Hal itu agar tidak mepet dan ketinggalan pesawat. Waktu yang ada sebelum terbang akan dipakai untuk melakukan beberapa prosedur penerbangan seperti pemeriksaan keamanan, tas bawaan kamu, check-in, hingga boarding. Kegiatan-kegiatan wajib itu cukup memakan waktu, apalagi jika harus mengantri. Itulah kenapa kamu mesti tiba lebih awal di bandara, belum lagi jika kamu harus mencari terminal keberangkatan maskapai tertentu yang tentu membutuhkan waktu yang cukup lama. Datang lebih awal juga akan memberikan kamu waktu untuk tidak terburu-buru saat menjalani prosedur di bandara. Biasanya pemeriksaan keamanan di bandara dilakukan sampai 2 kali. Ada metal detektor saat pemeriksaan dan kamu diminta melepas sementara aksesoris berbahan logam di tubuh kamu seperti ikat pinggang, jam tangan, ponsel, dan yang lainnya. Tentu, tas bawaan kamu juga pasti akan diperiksa. Ada aturan larangan membawa benda-benda berbahaya yang harus kamu ketahui. Salah satunya larangan membawa benda cair melebihi 100 ml ke dalam kabin. Ketiga, check-in. Kamu harus menjalani check-in yang merupakan prosedur resmi pihak maskapai untuk mencatat setiap penumpang yang naik ke pesawat dan masuk dalam data manifest penerbangan. Cari loket check-in yang sesuai maskapai penerbangan yang kamu naiki. Antrilah dengan tertib. Ketika check-in, kamu akan dimintai memperlihatkan tiket atau print out tiket elektronik
dan juga kartu identitas seperti KTP ataupun paspor untuk yang terbang ke luar negeri. Barang yang kamu bawa akan ditimbang sebelum masuk bagasi. Kamu juga harus siap membayar bila bawaan kamu melebihi kuota. Setelah check-in ini, kamu akan mendapat boarding pass sebagai tanda masuk ke pesawat dan nomor tempat duduk di pesawat. Kamu harus teliti melihat boarding pass yang diperoleh ketika check-in tadi, karena di boarding pass ada petunjuk ruang dan gate mana kamu mesti menunggu pesawat sebelum terbang. Perhatian jam boarding dan jam terbang pesawat, kemudian menunggu di ruang yang telah ditentukan. Jika sudah ada panggilan kepada penumpang pesawat, kamu dan penumpang lainnya yang menunggu di ruang boarding pass siap-siap mengantri masuk ke pesawat. Penumpang kelas bisnis dan penumpang prioritas seperti ibu hamil, manula, orang sakit, atau ibu yang membawa anak kecil biasanya dipersilahkan masuk lebih dulu. Ada beberapa opsi untuk naik pesawat, yakni lewat Garbarata dengan turun ke landasan atau lalu naik tangga khusus, ada pula melalui bus yang disediakan pihak bandara. Kemudian carilah tempat duduk di pesawat yang sesuai dengan nomor boarding pass, taruh barang bawaan kamu di kompartemen di atas tempat duduk dengan rapi, pasang sabuk pengaman, segera matikan ponsel kamu, duduk dengan tenang, dan perhatikan petunjuk keselamatan penerbangan yang diperagakan awak kabin. 1, 2, 3. Ya, oke, pemirsa viewers siswa-siswi usaha perjalanan wisata dimanapun kalian berada. Saat ini Bapak berada tepat di Bandara Internasional Samsudinur Airport yang ada di Banjarbaru. Dan ini adalah suasana semua siswa-siswi adalah suasana daripada kegiatan. Posisi kita berada di keberangkatan. Keberangkatan orang akan masuk ke dalam proses nanti check-in atau melakukan boarding ketika nanti kita akan melakukan check-in dan akan diberikan boarding pass. Nanti ada boarding pass dalam tiket. Nah, ini adalah suasana daripada tempat dari Bandara Internasional. Kalau kita lihat dari bandara ini cukup luas, tempatnya sangat enak sekali untuk bersantai, selfie dan sebagainya manapun. Nah, tentunya kalian juga melihat aktivitas apa saja yang ada di bandara, pelayanannya apa saja. Di sini juga ada disediakan berbagai macam tempat untuk makan dan minum sambil menunggu jadwal keberangkatan apabila kalian nanti ingin menuju ke Surabaya, Jakarta, maupun ke daerah-daerah bahkan ke luar negeri. Nah, kita akan nanti lihat apa saja yang ada di dalam suasana dari kegiatan aktivitas di bandara. Kita masih di selasar bandara sampai ini sudah. Ya, tetap bersama saya Rano Wilum, guru produktif dari usaha perjalanan wisata. Ya. Nah, ini adalah contoh. Nah, ini ya, Sir. Nah, ketinggalan, Sir. Nah, apa tuh? Super Aerojet. Nah, ini adalah aktivitas briefing sebelum masuk ke ruang keberangkatan. Nah, ini adalah contoh seorang tour leader melakukan aktivitas koordinasi dengan calon penumpang. Nah, jadi sebagai tour leader harus bisa mengecek satu persatu siapa saja penumpang yang masih belum datang atau sudah datang. Jadi ketika sudah semuanya komplit, bagasi sudah terakomodir, jadi bisa langsung masuk ke dalam ruang tunggu. Nah, kita nanti akan ikuti sampai jadi disediakan aktivitas sebelum keberangkatan. Nah, jadi tour leader akan membawa penumpang dan untuk disemakan, akan di briefing. Contoh share.
Nah, ini adalah kegiatan pelayanan maskapai terpadu. Nah, ini ada toilet. Nah, ada toilet, terus ada pelayanan maskapai terpadu. Nah, ini adalah ruang daripada maskapai pelayanan terpadu. Ada Citylink, ada SkyTeam, ada ini. Nah, ini adalah pelayanan maskapai terpadu. Nah, jadi nanti ketika kalian ingin proses menuju ke pesawat, kalian akan melewati jalur ini sebagai jalur menuju ke keberangkatan kalian. Nah, nanti, ini suasana memandang. Nah, di sini juga ada kamar kesehatan pelabuhan. Jadi untuk mengecek apa saja yang ada di sini, layak terbang atau tidak. Nah, sini dicek. Nah, ini adalah pintu atau jadwal daripada biasanya adalah informasi keberangkatan yang akan memberangkatkan kalian nanti kemanapun. Nah, ini adalah keberangkatan atau departur adalah ruangan daripada keberangkatan. Nah, iya. Sir, sini. Dah ya. Ya, Viewers, serta di Satu Kota Anyar, usaha perjalanan wisata, kita akan masuk ke jalur masuk keberangkatan di Bandara Internasional Samsudinur Airport di Banjarbaru. Nah, ini adalah suasana dari kegiatan atau ruang dari Bandara Samsudinur, di mana ini cukup luas, hampir 5 hektar lebih ya, siswa-siswi. Nah, kita akan melihat kalau kalian nanti ingin memproses check-in secara online, nanti kalian bisa melalui bantuan check-in yang sudah disediakan Angkasa Pura. Seperti untuk mengecek apakah kebenaran dikasih tiket berangkat secara mandiri ya. Nah, ini adalah contoh untuk aktivitas mengambil tiket secara online ya. Nah, ini adalah suasananya, suasana. Kita nanti sambil mengantarkan salah satu kameramen kita berangkat healing ya. Jadi ini ada aktivitas. Nah, ini adalah banyak sekali yang space. Nah, ini merupakan tempat check-in. Cuma ini belum ini nanti buat internasional katanya. Entah internasional kapan kan internasional. Ini adalah suasananya. Nah, ini nanti kalau misalnya kalian punya booth atau apa, bisa menggunakan ini, menyewa tempat di Angkasa Pura dengan biaya yang tentatif lah. Nah, ini adalah layanan fasilitas khusus untuk apapun. Nah, ini adalah pusat informasi dari bandara. Di sini bisa bertanya-tanya apa aja, mau tanya tentang toilet, tentang jam penerbangan, bisa semuanya ya, dimanfaatkan. Ini ada proses check-in atau tidak ini, Bung Yese? Tidak, sudah tadi Pak. Oh, sudah ya. Nah, nanti kalian akan menikmati aktivitas kalau kalian berangkat secara mandiri, karena kan kalau misalnya pengen ini, coba lihat kerjanya pengen misalnya pengamanan daripada bagasi kalian ya. Nah, ini adalah suasana nanti briefing ya. Nah, ini adalah contoh sih, ini kenyataan ya. Kenyataan sesuai bahwa kalian kalau nanti berangkat secara sendiri atau rombongan, kalian sebagai tour leader itu wajib mencekinkan secara surat atau kertas yang nyata, mencekinkan melalui berbagai macam maskapai seperti Lion Air, Citylink, Superjet, Garuda, dan lain sebagainya, Lion Air ya. Nah, inilah suasana di bandara dengan futuristik dan eksistensinya dengan wajah Bandara Kalimantan Selatan. Oke, nah kita lihat suasana yang ada di berbagai macam aktivitas masyarakat dengan tujuan dan kepentingan. Sambil itu Ini adalah suasana proses check-in bagasi. Nah, ini suasana yang cukup tidak terlalu padat, tidak antriannya panjang. Nah, ini ketika kalian nanti ingin melakukan proses check-in bagasi atau cetak tiket, jadi posisinya ada di
sebelah sini ya. Nah, ini adalah proses kegiatan aktivitas check-in atau bisa juga untuk check-in bagasi. Kalau kalian bagasi kalian lebih dari 20 kg, nah itu kalian harus bagasi ya. Tapi kalau misalnya bagasi kalian kecil, itu bisa aja bawa langsung ke dalam pesawat terbang ya. Nah, tapi kalau misalnya kalian ingin aman, barang kalian pasti bisa juga dimasukin ke dalam bagasi, walaupun tidak harus 20 kg. Nah, ini adalah suasana aktivitas bandara di dalam suasana aktivitas di dalam bandara. Nah, ini ada futuristik, bagus sekali, aktivitas yang sangat luar biasa. Ya. Ini sudah nah? Dah. Ya, oke, viewers pariwisata, kita akan simulasikan kalau kalian nanti seperti ini ya, kalian datang mau barang atau apapun, kalian akan berada di pelayanan ini. Nanti kalian akan bawa barang, kemudian di-drop oleh petugas bandara. Nah, disinilah posisi daripada counter check-in apapun, perimbangan dan segala macam. Kalau barang kalian pengen aman, bagasikan aja, tidak lebih daripada 20 kg. Nah, ini adalah contoh simulasi tempat suasana nyata kalian kalau berada di bandara ya. Oke, kita akan langsung masuk ke dalam pesawat. Ya. Mengikuti proses daripada setelah kalian melakukan aktivitas check-in bagasi atau cetak tiket, kalian akan menuju pemeriksaan. Nah, ini adalah contoh ke suasana contoh lagi nih fakta nyata kegiatan aktivitas pemeriksaan oleh aviation atau security check. Jadi kalian akan dicek aktivitas kalian dari KTP, kemudian tiket kalian itu harus sama, tidak boleh ada perbedaan. Jadi kalian nanti juga harus juga mendownload Peduli Lindungi Kesehatan. Nah, jadi kalian akan dicek apakah sudah bervaksin atau belum. Tentunya harus paling tidak bisa vaksin supaya kalian bisa healing nanti ya. Contoh proses check-in akan diperiksa oleh petugas. Nah, nanti di dalam akan kembali diperiksa kembali. Tentu harus dengan kesiapan. Jangan terburu-buru, santai. Kalian bawa buket atau apa untuk bisa keamanan kalian bisa membawa segala sesuatunya lebih tersafety ya. Oke, kita lihat suasana pemeriksaan dari jadi siapapun akan diperiksa. Dan media
Oke, viewers, siswa-siswi usaha perjalanan wisata, dimanapun kalian berada, Bapak selaku guru produktif dari SMK Negeri 1 Karanganyar, inilah yang telah Bapak lakukan dan sampaikan pembelajaran secara nyata hari ini berada di Bandara Samsudin Airport. Adalah contoh salah satu aktivitas setelah kalian semuanya selesai dari check-in, dari persiapan, dari briefing dan segala macam, kalian sudah siap dan bersedia berdoa selamat untuk selamat sampai tujuan ya. Nanti kalian dicek dari petugas yang telah bertugas secara profesional. Nah, jadi ini nanti setelah kalian masuk ini, kalian akan kembali masuk ke dalam situ. Nah, jadi kalian akan diperiksa kembali untuk posisi yang kedua, yang terakhir di dalam ini ya. Kalian Periksa tas. dengan pemeriksaan screening melalui X-ray. Nah, di dalam itu nanti akan melewati screening X-ray, jadi dilarang untuk membawa bahan-bahan yang berbahaya untuk maskapai penerbangan karena di daerah bandara ini adalah objek vital negara, jadi harus security-nya sangat luar biasa dengan ribuan, bahkan mungkin kita tidak tahu sehingga ada jutaan CCTV ya. Oke, saya Rano Leluman Putris, guru produktif usaha perjalanan wisata, menyampaikan demikianlah kegiatan studi komparasi ke Bandara Samsudin International Airport di Banjarbaru. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.